Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joker Teknik. Di video kali ini kita akan mereview mobil Toyota terbaru, yaitu mobil Toyota Land Cruiser untuk tipe LC300. Oke teman-teman, saksikan video ini. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Ini untuk tampilan eksteriornya dengan wheel rim yang menggunakan 6 buah baut. Dari depan teman-teman, sangat elegan dan sangat mewah sekali, dengan lampu LED, headlampnya LED. Untuk tipe ini belum dilengkapi dengan fog light. Dengan mirror dilengkapi kamera. Oke, kita akan lihat sekelilingnya. Dan dilengkapi dengan 70 tahun anniversary. Pada bagian belakang untuk sebelah kiri dilengkapi emblem dengan twin turbo, karena untuk mesinnya menggunakan twin turbo. Dan lampu belakang juga menggunakan LED. Ini untuk fog light, rear fog light, lampu fog light bagian belakang. Ini lampu mundur. Dan ini lampu sen masih menggunakan halogen. Oke. Ini sensor mundurnya, dan sudah terpasang towing. Pada sisi sebelah kanan dilengkapi dengan emblem GXR dan wiper belakang. Dan itu stop lamp pada spoiler, sama seperti sisi sebelah kiri tadi, dilengkapi juga dengan emblem 70 tahun anniversary. Selanjutnya kita akan lihat bagian dalam dan bagian mesinnya. Untuk bagian interior mobil ini, yaitu dengan posisi door trim yang tepatnya untuk switch power window itu sedikit menekuk ke atas, sama seperti jenis mobil untuk Toyota, yaitu Toyota Prado. Jadi ini sangat elegan sekali dan nyaman megangnya, tidak seperti posisi switch power window untuk tipe sebelumnya, yaitu datar, yaitu tipe LC200. Jadi inilah kondisi dari door trimnya, dengan speaker di posisi bagian depan sebelah kanan seperti biasanya. Dan di pada bagian bawah ini terdapat lampu buat floor. Sedangkan untuk pilar kanan dan kiri dilengkapi tweeter. Ini dia teman-teman. Ini untuk penampilan speedometernya, yang mana untuk temperatur ini adalah pressure dari oli, yaitu low dan high. Jadi kalau RPM nya kita naikkan, maka pressure olinya akan meningkat. Ini untuk RPM nya teman-teman. Dan di sini untuk speednya mencapai 260 pada speedometernya. Untuk steering wheel ini juga tidak kalah elegan. Jadi dilengkapi dengan beberapa tombol seperti mode, yaitu untuk pengaturan audio.
Di sini trust control dan lain-lain. Ini untuk audio volume dan juga untuk pengaturan speedometer bisa melalui tombol sebelah kirinya ini. Ini dia, mulai dari setting, warning, dan lain-lain teman-teman. Sedangkan untuk posisi konsol box di sini seperti biasa, yaitu tuas transmisi. Dan pada sisi sebelah kirinya ini pengatur mode select, yaitu untuk tipe driving. Jadi saat kita putar ke kiri maka dia akan menunjukkan eco, kita putar ke kanan dia normal, dan posisi paling kanan yaitu untuk posisi sport. Di atasnya juga ada drive mode switch teman-teman. Jadi di sini ada ECT 2ND di atas drive mode. Oke. Terus di atas dari konsol box ini ada tombol untuk audio, yaitu untuk pengatur screennya ini teman-teman. Ini untuk volume, power, map, menu, dan lain-lainnya. Jadi dua option bisa melalui steering dan juga melalui kontrol pada audio unit ini. Jadi berada di bawah kisi-kisi ini persis. Oke, ini untuk climate air conditioner ya teman-teman. Ini untuk blower. Oke. Ini untuk temperatur driver dan ini untuk passenger. Jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan driver dan passenger. Dan juga bisa disinkronkan. Kalau kita sinkronkan, maka saat kita mengatur posisi passenger driver saja, maka yang di passenger otomatis juga akan berubah. Tapi kalau untuk passengernya ingin beda temperaturnya, maka bisa dimatikan atau bisa dikontrol sendiri dengan switch yang sebelah kiri. Terus untuk posisi sebelah kanan, yaitu posisi penumpang, itu sama saja seperti posisi driver. Untuk door trimnya itu, untuk posisi switchnya itu agak menaik seperti itu teman-teman. Dilengkapin dengan switch power window dan lock unlock untuk pintu. Jadi misalkan supirnya keluar, maka si driver bisa mengunci pintunya melalui pintu untuk passenger. Jadi tidak perlu ke pintu supir untuk mengunci pintu. Sedangkan untuk konsol box kita lihat, ini sangat luas dan sangat lega sekali teman-teman. Di belakang sini ada untuk AC filter di dalam itu. Oke, ini dia. Ini untuk membersihkan AC filternya, untuk membersihkan dan mengganti. Jadi ini buka. Ini sangat besar dibandingkan untuk tipe sebelumnya. Bisa dibilang untuk ukurannya 1,5 kali lebih besar dari posisi mobil sebelumnya teman-teman. Oke, untuk posisi cool box ini juga hal yang spesial. Ini dia cool boxnya. Untuk membukanya ada di posisi kiri dan posisi kanan teman-teman. Jadi tidak seperti tipe sebelumnya yang mana untuk membuka cool box itu melalui switch atau tuasnya di tengah-tengah sini.
Tapi untuk jenis mobil ini dia melalui posisi kanan dan kiri. Oke teman-teman, kita buka. Ini dia. Untuk coolbox sendiri ini sedikit lebih kecil dari mobil sebelumnya. Dan di sini ada switch coolboxnya. Oke. Tapi istimewanya mobil ini dia bisa dibuka melalui kedua sisi. Jadi dari supir bisa buka dan juga dari posisi penumpang juga bisa buka. Jadi benar-benar tidak mengganggu, teman-teman. Untuk bagian tengah juga dilengkapi 2 buah cup holder. Sedangkan untuk pintu bisa dimasuki 2 buah botol mineral, baik kanan dan kiri. Untuk bagian atas mobil ini dilengkapi dengan moonroof. Itu dia. Dan moonroofnya itu sangat luas. Dan untuk lampu atasnya juga sudah menggunakan LED. Jadi hampir sama seperti mobil LX 570 untuk Lexus, tapi bedanya di sini masih manual ya. Tidak otomatis saat disentuh kayak LX 570. Jadi LX 570 kalau kita senggol begini maka lampunya akan otomatis. Seperti pada moonroof pada umumnya. Di sini ada untuk switch membuka dan menutup, dan juga up dan down, teman-teman. Ini untuk door switch. Jadi saat pintu dibuka bisa kita atur dari sini apakah lampunya ingin menyala atau tidak. Jadi kalau tidak mau menyala kita bisa matikan. Jadi saat pintu dibuka lampunya tidak akan menyala. Oke, sekarang kita lihat dari luar, coba. Oke, door trimnya sangat elegan. Untuk seatnya juga dilengkapi dengan elektrik untuk pengaturan posisi senderan, ketinggian, dan maju mundurnya, teman-teman. Sedangkan ini untuk bagian punggung, jadi kita bisa mengatur sesuai selera kita. Jadi mobil ini untuk jenisnya sebenarnya untuk tahun 2022, tapi tahun 2021 sudah dikeluarkan. Jadi masih tergolong model 2022. Oh ya, di sini untuk AC grillnya juga sangat elegan, teman-teman. Dilengkapi dengan switch otomatis buat bak door dan buat safety lainnya. Dan di sini juga auto headlamp dan dilengkapi dengan rear fog lamp. Jadi saat kita hidupkan rear fog lamp, maka fog lampnya akan menyala. Untuk screennya, teman-teman, mobil ini memiliki tombol dan juga touchscreen. Jadi kalau kita ingin mengatur suhu bisa menggunakan tombol dan juga bisa menggunakan touchscreennya, teman-teman. Oke, baik blower, temperatur, dan juga untuk kursinya juga dilengkapi dengan blower untuk pengaturan temperaturnya. There is Bluetooth device connected. Oke, coba kita cek menunya. Di sini ada pengaturan. Jadi language kita bisa rubah Inggris, Arabik. Jadi untuk bahasanya
hanya 3 buah bahasa, yaitu Arabic 1, 2 dan Inggris. Di sini juga dilengkapi dengan WiFi untuk screennya teman-teman. Terus ada juga vehicle customize. Jadi di sini juga kita bisa mengatur door lock, climate, lampu dan juga service, conveyance service. Coba kita lihat. Coba door lock setting. Oke, untuk door lock setting kita bisa mengatur sensitif, kecepatan sensitif auto locknya. Di sini di on kan. Di sini juga ada auto lock by shift from P. Jadi di saat posisi P, di saat kita ingin berjalan menjalankan mobil ini, maka pintunya akan otomatis mengunci. Terus di sini juga auto unlock by shift to P. Jadi saat kita posisikan tuas transmisi ke P, ke parking yaitu, maka auto unlock akan bekerja teman-teman. Di sini juga ada auto unlock by driver door, remote to fresh unlock. Oke, sangat lengkap sekali teman-teman. Jadi mobil ini sangat lengkap pengaturan pada screennya ini. Coba kita dengar suaranya. Jadi dari dalam itu sangat tidak kedengaran sama sekali suara mesinnya teman-teman. Baik suara getar atau suara apa. Jadi hanya kedengaran suara dari blowernya teman-teman. Coba kita gas. Tarikannya terasa sangat kuat. Powernya sangat terasa teman-teman. Mungkin karena mobil ini menggunakan twin turbo, jadi powernya itu sangat kuat sekali. Ini dia. Jadi saat RPM tinggi, maka tekanan oli juga otomatis naik melalui digital tapi berbentuk jarum. Ini sangat unik sekali. Berbentuk jarum tapi digital untuk tekanan oli dan juga voltage meternya teman-teman. Sedangkan untuk RPM dan juga speed, kecepatan, itu menggunakan analog, tidak menggunakan digital. Untuk lampu pada power window itu sama seperti biasanya, menggunakan di posisi tile atau posisi auto lock, maka interior light akan menyala semua teman-teman. Jadi mobil ini sangat mewah kalau menurut saya. Semua interiornya rapi dan halus. Dan untuk pembongkaran dashboardnya, kami juga belum tahu bagaimana posisi cara membongkarnya. Apakah sama seperti mobil yang terdahulu atau mobil sebelumnya. Jadi kemungkinan besar untuk membongkar dashboard mobil ini, kita mulai dari audio unit terlebih dahulu. Setelah itu pilar kanan dan kiri. Kalau kita lihat dari kondisi susunannya begini, baru kita bisa buka box tengahnya ini atau konsol box ini teman-teman. Untuk penumpang juga sangat dimanjakan dengan posisi yang lebih luas, dengan dashboardnya sedikit menekuk ke bawah dan ditarik ke depan, jadi sangat luas, tidak seperti jenis sebelumnya yang mana misalkan di sini posisi kaki, maka
Untuk dashboardnya ini sedikit ke dalam sini, jadi dia rata baru ke atas, sedangkan ini rata lurus ke bawah. Tapi di dalamnya itu sangat luas teman-teman, lebih besar dari mobil sebelumnya. Jadi untuk audio, untuk speakernya itu semuanya menggunakan JBL untuk mobil ini. Sampai di bawah tombol-tombol dari audio system ini dipasang juga logo JBL-nya. Jadi yang saya suka dari mobil ini maksudnya, yaitu suara mesinnya nyaris tidak terdengar sama sekali. Tidak seperti untuk tipe sebelumnya URJ 200 atau 202, yaitu tipe LC 200, yang suara mesin kita bisa dengar sangat jelas, sedangkan mobil ini sangat halus, hampir nyaris tidak kedengaran untuk tipe LC 300 ini teman-teman. Yang mana juga tenaganya sangat kencang menggunakan twin turbo. Oke teman-teman, kita coba dengerin untuk suara dari audionya. Sangat bersih dan jelas ya. Mantap. Untuk bagian belakang, pada door trim ini datar, tidak seperti bagian depan tadi. Sedangkan untuk speaker dia menggunakan JBL, dan ini bermotif kayu. Buat handle pintunya ini sama seperti pada umumnya, dilengkapi dengan tempat botol. Oke, ini untuk lampu plafonnya. Sedangkan untuk switch AC-nya seperti ini. Ada auto dan off. Ini untuk pengaturan blowernya. Oke. Dan di bawah dilengkapi 2 buah charger dan 1 power outlet. Dan pengatur suhu juga dilengkapi di sini untuk posisi kanan dan kiri. Jadi sistem AC-nya ini lebih bagus dari tipe sebelumnya. Dan dilengkapi juga dengan screen pada bagian belakang. Jadi untuk anak-anak bisa. Intinya untuk penumpang pada baris kedua itu sangat dimanjakan dengan adanya screen. Jadi walaupun kelihatan dari luar mobil ini agak kecil dari tipe sebelumnya, tapi bagian dalamnya tidak jauh lega dibandingkan tipe sebelumnya teman-teman. Ini dia, mobil ini masih baru 300 km. Dan untuk bagian belakang, dia kursinya sistemnya lipat ke depan dan headrest ngelipat ke dalam, jadi agak sedikit tipis, tidak seperti tipe sebelumnya yang mana kursinya ngelipatnya ke samping. Jadi karena mobil ini sedikit lebih kecil pada bagian belakang, jadi kursinya lipatnya ke depan teman-teman. Ini dia, jadi lipat ke depan. Dan untuk seatnya ini masuk ke dalam, jadi ini bisa ke depan, ini masuk ke dalam sini untuk bagian belakang. Jadi saat kita tarik maka dia akan keluar.
Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk melipat kursinya. Oke, jadi untuk headrest ini dilipat dengan cara ditarik tali pada bagian samping kursi paling belakang ini, kita tarik maka dia akan melipat ke dalam teman-teman. Sedangkan untuk kursinya sendiri pada tuas pada sisi sebelah kirinya, untuk bagian sebelah kiri kita angkat ke atas dan kita dorong kursinya ke depan. Itu dia teman-teman, sangat luas teman-teman untuk bagasinya. Begitu juga untuk sebelah kiri kita lipat juga. Oke, sangat luas sekali teman-teman. Dengan kursi tengahnya juga kita lipat, maka tambah luas lagi untuk bagasinya ini. Dan untuk penumpang paling belakang juga sangat dimanjakan teman-teman, yang mana pada sisi kiri dan kanan itu terdapat USB port untuk mengecas handphone. Jadi mobil ini sangat banyak tempat ngecasnya teman-teman. Dan untuk sebelah kirinya seperti biasanya terdapat power outlet untuk ACC, untuk AC 220 volt dengan kapasitas 100 watt. Untuk mesinnya, mobil ini menggunakan 6 silinder dengan twin turbo. Ini dia penampakan mesinnya teman-teman. Jadi suaranya itu sangat halus dan nyaris tidak terdengar kalau kap mesinnya tertutup. Bahkan dari mesinnya sendiri juga kita dengar sangat halus, tidak seperti tipe sebelumnya teman-teman. Masih menggunakan power steering, tidak IPS. Dan sangat banyak sekali koper-koper pada mobil ini. Ini untuk minyak rem dan ABS aktuator di sebelah kiri, karena mobil ini setirnya kiri. Buat air cleaner itu sedikit mengecil dari tipe sebelumnya. Di sini ada coolernya teman-teman. Ada 2 cooler. Satu untuk intercooler dan satu untuk radiator cooler. Sedangkan untuk sebelah kanan ini ada baterainya. Untuk ukuran baterainya sama seperti baterai yang sebelumnya teman-teman, tapi hanya posisinya saja yang berubah. Dan karena mobil ini menggunakan twin turbo, maka otomatis air cleanernya terpisah antara kanan dan kiri. Tidak kelihatan dari sini teman-teman, harus dibongkar turbonya. Jadi mobil ini sangat bertenaga. Coba kita buka koper. Oke, di sini kita bisa melihat businya, ignition coilnya ada 3 buah sebelah kanan, dan tentunya sebelah kiri juga 3 buah. Ini untuk olinya berada di tengah sini. Ini untuk pemanasnya. Intercoolernya di atas ini. Oke, mungkin untuk mesin sementara ini saya tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi, karena mobil ini masih baru. Oke. Sedangkan untuk ECU dia berada di luar, tidak seperti tipe sebelumnya yang berada di dalam mobil. Dan di sini klaksonnya sangat kecil, dan 2 buah pada bagian depan klakson. Oke, coba kita dengar suara klaksonnya.
Jadi untuk klaksonnya masih standar, tidak seperti bunyi punya LX 570 yang sudah menggunakan klakson keong. Sedangkan untuk bagian depan tadi saya lupa, di sini juga dilengkapi dengan USB untuk audio dan ada satu buah charger dan power outlet. Di sini juga ada wireless charger. Oke. Jadi sudah ada wireless charger. Jadi handphone yang dilengkapi dengan wireless charger bisa tinggal taruh saja di sini. Dan ini juga bisa ditutup, teman-teman. Dan sangat elegan dan terasa sangat mewah sekali saat kita berada di dalam mobil ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu sebagian yang dapat saya jelaskan di sini. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya, nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya.